Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian G. Kebonjati hari ini. Menurut sebuah cerita, saudara sekalian, di sebuah kota kecil di Jerman yang bernama Warden, terdapat sebuah gedung gereja yang di atap gerejanya terdapat patung seekor domba. Ternyata, saudara sekalian, patung domba itu mempunyai kisahnya tersendiri. Menurut cerita warga kota ini, saudara sekalian, ketika proses membangun gedung gereja ini, ada seorang tukang yang jatuh dari atap gereja itu. Di bawahnya, saudara sekalian, terdapat batu-batu yang besar untuk pembangunan gedung gereja ini. Dan di antara dua batu yang besar itu, saudara sekalian, ada seekor domba yang sedang memakan rumput. Tukang bangunan ini persis jatuh menimpa domba yang sedang makan rumput itu. Domba ini mati, saudara sekalian, tetapi tukang bangunan ini selamat. Sebagai tanda terima kasihnya, saudara sekalian, tukang bangunan ini memahat sebuah batu menjadi patung domba dan kemudian menempatkannya pada atap gedung gereja tersebut. Dia berterima kasih kepada domba yang telah menyelamatkan dirinya. Saudara sekalian, pengorbanan yang jauh lebih hebat lagi telah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 dan ayat 36 dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis menyebut Yesus sebagai anak domba Allah. Dia berkata kepada para muridnya dan orang-orang yang sedang mendengarkan pengajarannya sambil menunjuk kepada Yesus, dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara sekalian, sebagai anak domba Allah, Yesus telah memberikan dirinya untuk keselamatan manusia dari kuasa dosa. Ketika Yesus disebut anak domba Allah oleh Yohanes Pembaptis, ini menunjuk pada Yesus sebagai kurban yang sempurna bagi pengampunan dosa-dosa kita. Nah, saudara sekalian, agar kita dapat memahami perkataan Yohanes Pembaptis ini, maka kita harus menengok kembali pada peristiwa sejarah bangsa Israel ketika mereka hendak meninggalkan tanah Mesir. Pada malam sebelum mereka meninggalkan tanah Mesir, mereka merayakan Paskah. Nah, di dalam perayaan itu, saudara sekalian, seekor anak domba dibunuh dan darahnya dioleskan di atas ambang pintu rumah mereka. Darah anak domba ini menjadi tanda yang menyelamatkan. Anak-anak bangsa Israel luput dari kematian. Jadi seekor anak domba dikorbankan supaya bangsa Israel beroleh keselamatan. Dan saudara sekalian, pengorbanan Yesus sebagai anak domba Allah juga sebenarnya merupakan nubuat para nabi akan hadirnya seorang Mesias yang menyelamatkan bangsa Israel. Di dalam Yesaya 53 ayat 7 dan Yeremia pasal 11 ayat 9 dinubuatkan hadirnya seorang juru selamat atau Mesias bagi bangsa Israel dalam gambaran seorang hamba Tuhan yang menderita bagaikan anak domba yang dikurbankan untuk keselamatan bangsa Israel dan juga umat manusia. Dan sering kasih Tuhan Yesus Kristus, setiap kali kita merayakan atau mengikuti perjamuan kudus di gereja, kita sedang mengingat dan merenungkan kembali pengorbanan Kristus sebagai anak domba Allah yang tersalib bagi pengampunan dosa saudara dan saya. Bukankah Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku, inilah darahku." Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan jika kita percaya bahwa Yesus adalah anak domba Allah bagi kita? Yang pertama, saudara sekalian, renungkan dan sadari betapa berharganya saudara dan saya di mata Allah, sehingga Kristus mau mati dan bangkit bagi kita yang berdosa ini. Pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang luar biasa dan sempurna bagi kita. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat 19 mengatakan kepada kita, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Renungkanlah betapa berharganya saudara dan saya di mata Allah, sehingga Allah mau berkorban, mati dan bangkit bagi saudara dan saya. Yang kedua, saudara sekalian, kita terus melakukan pembaruan hidup sebagai tanda bahwa kita mau hidup sebagai orang yang berharga di mata Allah,
agar kita semakin berkenan kepada Allah, seperti dikatakan Rasul Paulus dalam surat Galatia pasal 2 ayat 20, ketika dia berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Inilah ungkapan orang yang bersedia dan mau terus-menerus membaru diri karena menghargai betapa mahal harga penebusan yang sudah Yesus lakukan bagi dirinya. Yang ketiga, saudara sekalian, yaitu menjadikan hidup kita, hidup saudara dan saya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, sebagai tanda syukur atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Roma 12 ayat yang pertama. Nah, saudara sekalian, jika kita mengimani bahwa Kristus adalah anak domba Allah bagi kita, yang sudah mati bagi kita, bangkit bagi kita, maka mari saudara sekalian, kita menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saudara sekalian, Yohanes berkata kepada para muridnya dan orang-orang saat itu, "Lihatlah anak domba Allah." Ini adalah sebuah ajakan bagi kita sekarang ini untuk selalu datang kepada Kristus, untuk ada bersamanya, untuk hidup dalam anugerah pengampunannya, dan tetap setia kepada Kristus sampai kematian menjemput kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.